Kesempurnaan itu dibuat, bukan dicari dan ditunggu. Pulang aja. tapi kayaknya kalau udah belebet enak ya. Dan Oke bos, kembali lagi ke channel NTSS Motor. Kesempurnaan itu dibuat, bukan dicari dan ditunggu. Restorasi motor F1ZR. Kalau kita bicara tentang restorasi, restorasi itu bukan tentang motor yang siapa yang paling laju, motor siapa yang paling mahal, motor yang menggunakan aksesoris yang termahal. Bukan itu aja, bukan sampai di situ aja, tetapi ada nilai plus atau nilai terbesar yang paling utama dari karya restorasi itu sendiri adalah detail di sebuah motor yang awalnya mungkin sampah ya bos ya, atau nggak layak dipakai, dan kita restorasi ulang. Yang paling keutamaannya itu detailingnya itu guys. Jadi motor F1ZR ini memang yang kali ini memang lain, udah beda kelasnya. Kita bikin F1ZR ini naik kelas lah secara nggak langsung. Motor F1ZR ini sampai dengan sekarang nih udah berapa persen kira-kira? Kalau kita lihat nih mungkin kisaran 70% karena 30%-nya itu ada di mesin, kemudian ada di bodi, itu di akhir nanti. Dan untuk mesin bawah, mesin tengah sudah fresh. Karena apa? Karena mesinnya itu sudah di blasting, kemudian semuanya udah ganti dengan yang baru bos ya, udah di refresh. Kemarin apa aja tuh bos yang diganti di bagian mesin-mesinnya? ganti stang piston Sudah ganti dengan yang baru, bearing, terus seal-sealnya. Berarti ini semuanya udah hampir baru semua ya, kecuali kalau nggak salah kruk asnya aja ya. Cuma ganti stang aja karena bawaan motornya masih bagus. Sebelum kita masuk ke reviewnya, aku mau jelasin sedikit konsep motor F1ZR ini. Khususnya itu di bagian belakang itu udah menggunakan cakram belakang. Jadi F1ZR yang bawaan aslinya itu kan masih tromol. Jadi kita kali ini kita bikin berbeda. Kita bikin belakang itu cakram. Nah, velgnya itu kemarin kita menggunakan velg original dari motor Yamaha Tiara, which is itu sama dengan 125Z juga. Kalian bisa menggunakan opsi 125Z velgnya atau Yamaha Tiara karena overall dia sama.
Dan dari depan satu lagi yang spesial. Sebenarnya motor ini banyak banget yang spesial, jadi kita bedah satu-satu. Dimulai dari depan dulu. Tadi aku udah ngasih info yang bagian belakang, itu tipis saja. Kita mulai ini dari depan. Untuk bagian depan, ini sok depan menggunakan sok 125ZR yang biasanya umumnya bebek yang lain menggunakan 125Z. Apa sih Bang bedanya sok depan 125Z dengan 125ZR? Sebenarnya keduanya sama, hanya beda di ukuran disk cakram depannya aja. Kalau 125Z dia disk standarnya menggunakan 220 mm. Kalau yang 125ZR yang ini disk cakramnya menggunakan 260 mm. Untuk kaliper kita sampai dengan sekarang ini masih percaya dengan kaliper Nissin Samurai yang original. Dan velgnya udah aku bilang tadi, Yamatiara, bannya kita pakai ban yang sesuai dengan kebutuhan. Ini bannya ban Kingland aja. Ukurannya 90/80 bos ya. 80. Untuk penggunaan hari-hari, untuk San Mori, touring-touring itu aman harusnya. Dan baut sudah CNC, baut disknya sudah CNC, as rodanya sudah baru, sampai saking detailnya itu bos Nana sampai pasang bus dalam velgnya pun semuanya serba baru. Jadi kalau nanti disorot kamera, harus ini nampak tuh bling-bling kacingnya tuh nampak, krum-krumannya tuh banyak nampak lah di kamera. Segitiga kemarin kita hampir menggunakan segitiga 125Z Ya. karena kita agak sedikit mempertimbangkan kayaknya nggak perlu kita ganti segitiga 125Z. Jadi opsinya kita berbeda juga. Yang biasa umumnya itu kita bubut di bagian asoknya, tapi yang kali ini yang Evan ZR ini kita bubut di bagian segitiganya. Jadi ini udah rapi, jadi udah nggak nampak kayak kalau yang Force One ini asoknya jadi masih nampak sedikit. Ya itu sebenarnya nggak masalah juga. Ya itu pilihan, kalian bisa memilih mana yang terbaik menurut kalian aja. Untuk handle kopling, master rem depan ini menggunakan Fende, ini yang tabung. Rencananya nih kemarin jadi Apa? selang cakram yang menggunakan hel. Jadi, Mas. Anjir. Jadi kemarin selang cakram ini akhirnya keputusannya menggunakan hel ya. Kalau sampai nggak jadi harusnya Selang hel. harusnya hel ya. Hmm. Kemarin kan pilihannya kalau KTDR, RCB, KTC atau hel, tapi kita udah discuss sama pemiliknya, keputusannya harusnya hel nih. Dan kabel bodi sudah baru, kunci kontak sudah baru, pakai yang baru original. Kemudian ini komstir baru original, sampai di luarannya juga ini ganti dengan yang baru. Widih, gila. Atas bawah ini udah baru kan? Baru. Original. Karet stang. Oh ya karet stang yang kemarin itu ya? Stang, ya. Karet stang ini juga udah baru. Jadi yang bawaan motor sebenarnya hanya di Stang. stang, kerangka, Nah, sama tangki, sama arm belakang. Selebihnya udah full baru dan original. Walaupun bukan original dari Yamaha semua, karena kan masih ada pakai aftermarket kayak FND. Tapi kita pakai seharusnya ini original. FND original. Kemudian Speedo gunanya digital. Speedo menggunakan digital, sebenarnya ada di ruangan sebelah, udah datang, tinggal pemasangan aja. Jadi sebenarnya karena memang belum pemasangan, jadi kita sempatkan bikin videonya terlebih dahulu. Karena kalau sudah pemasangan, nanti tunggu waktu berjalan, lama nggak terasa, akhirnya motor udah siap. Siap. Tak ada Konten yang seperti ini malah nggak ada. Tiba-tiba finishing aja. Jadi nanti pada saat kita nonton videonya kayaknya kurang asik kalau tanpa ada video yang seperti ini gitu guys. Holder kiri pakai yang original dan baru. Holder kanan, kontak-kontak semuanya itu menggunakan yang baru dan original. Ini bagian armnya juga baru kan bos? baru dalamannya. Dalamannya. Jadi ini harusnya udah nggak terlalu ngepot-ngepot lagi. Ya. Biasa kalau motor lama tuh bos sudah pemakaian lama biasanya apa bos kendalanya? Kalau Motor lama. arm nggak bus arm atau bearing arm nggak diganti, Dia goyang dia. goyang, habis itu dia nggak Bunyi-bunyi, center nggak antara center. velg sama kerangka. Kalau ini Heeh.
Dalamannya bos pakai bearing, Oh, ini yang Oh, custom bukan- itu ya? bukan Bukan yang yang original, Ah. tapi yang custom yang pakai bearing. pakai bearing. Oke. Itu kita ada ready juga ya di Ada. Asus motor kemarin. Botol oli samping. Kita masuk ke botol oli samping dan ini pure kita benar-benar buktikan botol SS2 PNP ke F1ZR anti mentok ke motor F1ZR kalian yang menggunakan sok tabung. Betul. Dan kita buktikan secara langsung ini dia botol oli samping SS2 pasang ke F1ZR menggunakan sok tabung belakang. Memang jelas guys, di sini tuh memang ada space. Jadi di sini itu nggak mentok. Jadi teman-teman yang menggunakan sok tabung di motor F1ZR-nya dan botol oli sampingnya itu mentok ke sok, kita bisa menyarankan ke teman-teman pakai yang SS2. Kontak jok juga udah baru, walaupun belum dibaut guys, masih di fitting dulu sama bos Nana. Ini tadi kabel body udah baru semua. Dan ini sok Kayaba X Pro yang dimana harusnya ini di motor SS2 ya, SS2 dan Legenda Z atau Jupiter Z di Jupiter Malaysia. Ini bobotnya bisa sampai kurang lebih sama kayak yang ini. Berapa kilo kemarin? 80. 80 Oh, maksudnya Yang ini itu maksimal. kalau itu 150 apa? 200 kilo, 250 kilo. Ah, yang non tabung aja yang Kayaba itu bisa 250 kilo, harusnya yang X Pro ini mungkin Bisa bisa sama lebih atau paling tidak sama, dan siapa sih mulai 250 kilo ibaratnya. Sementara pemiliknya itu hanya 85 kilo aja. Jadi ini udah aman banget. Dan kita masuk nih di bagian, sebenarnya kalau aku ke situ ganggu ke kamera nggak guys? Jadi aku sebenarnya pengen maju tapi takut kena kamera, jadi aku gini aja ya. Bagian belakang ini dirubah cakram. Yang pertama velgnya itu sebenarnya bisa aja bos ya pakai velg punya F1ZR, Ya. velg standar, tapi kan ribet. Ribet. Karena perlu adaptor lagi. Kalau kita menggunakan velg Yamaha Tiara ini, kita udah nggak perlu pakai adaptor lagi. Jadi fittingnya pun pemasangan juga lebih mudah. Terus piringan belakang pun bisa pakai Yamaha Tiara atau 125Z ya. Ya, tapi kalau pakai yang dimodif ini kan dia piringan cakramnya 220 tuh. Kita harus pakai punya MX135. Oh, ini mengikuti kaliper, bracket kalipernya. Nah, karena kalau yang asli 125Z dia 200. Atau MX-King dia 200, Bos. Oh, jadi piringannya pakai punya MX135. MX135. Oke, jadi ini bracketnya udah CNC juga ya. Bracketnya udah sensi. Bracket Ini CNC. kan banyak yang dipakai untuk Rolls, Bos. Oh, pada umumnya ini digunakan di motor Rolls. Ah, Oke, jadi kaliper ini sudah persis lah kayak yang rubahan motor Rolls menggunakan cakram belakang. Pada umumnya itu ya. pakai velg Tiara atau 125Z, tapi di cakramnya menggunakan MX135 yang mana ukurannya itu dari 200 ke 220 ya. Iya. Nah, teman-teman bisa catat tuh, bisa ngikutin kalau pengen rubah velg belakang jadi cakram. Jadi kemarin ambil yang simpel-simpel opsi, karena kalau kita lihat opsi itu kan banyak. Ada yang dari Supra K95, ada yang ngikutin MX apa segala macam, itu kan banyak. Jadi kita yang ambil ini simpel-simpel. Contoh kalipernya menggunakan KLX yang original Kawasaki. Kemudian bracketnya yang seperti yang untuk Rolls tadi. Udah PNP dia. Udah PNP. Dan yang ini kita pakai yang CNC, bukan yang bracket besi biasa. Harusnya udah aman. Itu aja. Nanti kalau memang ada yang pengen ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar aja teman-teman. Spesialnya lagi, bagian gear belakang itu kemarin kita sempatkan itu untuk custom, yang dimana gear belakangnya itu guys pakai CNC, kemudian kita custom ada NTSS garage-nya. Kita trial dulu, kita coba uji coba apakah aman. Kalau seandainya aman, mungkin kedepannya kita akan menerima atau kita menjual ya. Harusnya nggak tahu kapan, bisa jadi kita nanti akan menjual gear belakang CNC yang sudah dikasih brand NTSS garage. Kemudian bodi kasar ini full baru original. Kemudian nanti bodinya masih dipertimbangkan nih, antara pakai original copotan kah, pakai original baru kah, atau pakai belang-belang. Maksudnya belang-belang itu apa? Ya di bagian yang paling yang vitalnya lah,
itu mungkin original, mungkin yang lainnya tidak, bisa jadi seperti itu. Tapi sampai sekarang belum bisa aku kasih update-nya karena memang belum ada jawabannya. Sampai di sini dulu aja. Kalau gitu video kali ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan kita tunggu sama-sama akhirnya. Semua orang bisa bisa aja main Dota, tapi ngebangun Evander R yang naik kelas seperti ini hanya ini yang bisa. Anjir.